Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali untuk anak-anak kelas 4 SDNU Banat Banin Lamongan. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab, dengan harapan semoga ilmu yang akan kita dapatkan nanti bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Baik anak-anak, silakan diambil buku Sejarah Kebudayaan Islam. Dibuka bukunya, kita akan melanjutkan materi tentang sejarah kebudayaan Islam. Yang kemarin kita belajar atau memahami tentang bagaimana cara Rasulullah Muhammad SAW melakukan dakwah baik secara siri atau secara jahar, dan juga bagaimana ancaman-ancaman, siksaan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Sekarang kita akan belajar bagaimana reaksi kaum kafir Quraisy dalam menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Melihat semangat Rasulullah SAW yang tidak kenal menyerah, para pemuka Quraisy bermusyawarah, lalu mereka menemui Abu Thalib, paman Rasulullah SAW. Mereka meminta agar Abu Thalib menghentikan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika kaum kafir Quraisy ini melihat dakwah Nabi Muhammad yang begitu semangat dalam menyiarkan agama Islam, kaum kafir Quraisy ini sudah kehabisan akal bagaimana cara menghentikan dakwah Nabi Muhammad tersebut. Kemudian para kaum kafir Quraisy ini bermusyawarah untuk menemui paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib. Apa yang mereka lakukan? Abu Thalib memanggil Nabi Muhammad dan berkata, ketika Abu Thalib sudah ditemui oleh kaum kafir Quraisy, kemudian Abu Thalib atau paman Nabi ini memanggil Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah ditemui oleh para pemimpin kaum Quraisy. Mereka meminta agar aku menjaga kamu dalam menyiarkan agama Islam." Itu kata Abu Thalib. Mendengar ucapan itu, beliau pun berkata dengan tegas. Nabi Muhammad berkata, "Wahai paman, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dengan maksud agar aku menghentikan dalam menyiarkan agama Allah, pasti aku tidak berhenti sehingga Allah memberi aku kemenangan atau binasa dalam perjuangan." Ini merupakan kata-kata Nabi Muhammad untuk menjawab dari apa yang diinginkan oleh kaum kafir Quraisy. Nyawa Nabi Muhammad rela dikorbankan demi menegakkan atau menyiarkan agama Islam. Kaum kafir Quraisy membujuk Nabi Muhammad. Setelah kaum kafir Quraisy menemui paman beliau yang berkata seperti itu, dan Nabi Muhammad tidak gentar sedikit pun untuk melakukan atau menyiarkan agama Islam. Terus kemudian kaum kafir ini membujuk Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, para pemimpin kafir Quraisy datang ke rumah Abu Thalib atau pamannya dengan membawa seorang pemuda tampan bernama Amarah bin Al-Walid. Ini pada suatu hari kaum kafir Quraisy pergi atau menuju ke rumah Abu Thalib dengan membawa seorang pemuda yang sangat tampan sekali.
bernama Ammarah bin Al-Walid. Para pemimpin Quraisy berkata kepada Abu Thalib, "Hai Abu Thalib, saya ingin menukar pemuda ini dengan Muhammad. Peliharalah pemuda ini dan berikan Muhammad kepada saya untuk saya bunuh." Ini kata-kata dari kaum kafir Quraisy, ingin menukarkan Nabi Muhammad dengan Ammarah bin Al-Walid, ya. Kemudian biar Ammarah ini dipelihara oleh Abu Thalib dan Nabi Muhammad diserahkan ke kaum kafir Quraisy untuk dibunuh. Apa yang Abu Thalib jawab? Abu Thalib menjawab dengan suara lantang, "Hai orang kasar, silahkan berbuat sesuka hatimu, tetapi aku tidak takut." Abu Thalib sangat melindungi Nabi Muhammad SAW. Setelah usahanya tidak berhasil, jadi tadi tidak berhasil pertukaran antara Ammarah bin Al-Walid dan juga Nabi Muhammad ini tidak berhasil. Karena apa? Karena Abu Thalib ini selalu melindungi Nabi Muhammad, tidak mau untuk melakukan pertukaran tersebut. Setelah usahanya tidak berhasil, para pemimpin kafir Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Muhammad agar mau meninggalkan dakwahnya. Utbah Rabi'ah berkata, "Hai Muhammad, bila kamu menginginkan pangkat yang tinggi, saya sanggup mengangkatmu menjadi raja. Dan bila kamu menginginkan seseorang wanita cantik, saya sanggup mencarikan. Tetapi kamu harus berhenti menjalankan dakwahmu." Ini Nabi Muhammad mendengar seperti itu dari Utbah bin Rabi'ah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad langsung menjawab tawaran itu dengan membaca surat Al-Kafirun yang isinya menegaskan bahwa Tuhan yang disembah oleh orang kafir itu berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang Islam. Karena itu, orang Islam tidak boleh menyembah apa yang disembah oleh orang kafir. Bagimu orang kafir adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku. Ini merupakan asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Kafirun. Kalian sudah tahu surat Al-Kafirun? Ya, yang bacaannya Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu tersebut, kemudian Nabi Muhammad menjawab apa yang dikatakan oleh orang-orang kaum kafir Quraisy, bagimu adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku. Ini yang dijawab oleh Nabi Muhammad kepada kaum kafir Quraisy. Baik anak-anak, sekian dulu untuk materi sejarah kebudayaan Islam pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian untuk selalu belajar, semangat belajar, dan juga jaga kesehatan ya. Selesai pelajaran kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.